Halo guys, nama saya Michael dan pada kesempatan kali ini saya ingin bahas nih terkait bagaimana sebuah kolom pada table itu bisa menyelamatkan sebuah server pada big company seperti Instagram ini ya. Nah, jadi di sini ada permasalahan terhadap Bieber Effect nih. Ini kejadiannya udah lama, saya dapat berita dari LinkedIn, cuman pas saya cek udah lumayan lama. Cuman beneran kejadian. Ini bisa jadi pembelajaran bagi kita dalam mendesain database ya. Oke, jadi yang pertama itu kita perlu tahu dulu konsep normalisasi dan denormalisasi. Kalau kalian tahu normalisasi itu sebenarnya lebih ke arah mendesain database kalian sedemikian rupa untuk pertama pastinya membuat data kalian tuh lebih terstruktur, lebih berintegritas, lebih konsistensi, dan juga menghindari anomali-anomali saat insert, update, dan delete gitu. Intinya normalisasi itu ada level-levelnya 1N, 1NF sampai setahu saya yang paling terakhir itu 6NF. Nah, yang terakhir sekarang ini kita akan bahas denormalisasi ya. Jadi kebalikannya. Jadi D ini untuk di strategi dikhususkan untuk database yang sudah dinormalisasi yang pastinya untuk mengincrease performance ya saat computing dalam proses biasanya itu read pada database. Nah, di sini ada masalah si Justin Bieber-nya ini ketika Justin Bieber posting di Instagram nih. Nah, fotonya tuh populer banget di mana kan biasanya kan orang posting di Instagram tuh terus share-nya di Twitter gitu kan. Jadi banyak visitor masuk ke Instagram langsung like. Nah, like ini yang buat si Instagram nih jadi slow atau bahkan crash gitu. Bahkan si Instagram ini pun udah nerapin penerapan caching ya. Cuman karena saking banyaknya likes ini sampai layer cachingnya itu pun nggak sanggup gitu, jadi crash pun layer cachingnya. Nah, jadi ada solusi teknis. Jadi ini lumayan simpel ya. Dia ini mengimplementasikan counter denormalisasi gitu. Jadi ini ada contohnya nih. Ini contoh sederhana aja ya. Jadi nggak benar-benar pure database-nya Instagram. Pastinya Instagram ini punya table user ya. Nah, si table user ini kalau kita lihat dia punya user ID, username, email. Nah, di sini kita ada table post nih. Table post ini ada post ID untuk nentuin postnya siapa, postnya siapa lah ya. Nah, user ID yang punya postnya. Kemudian konten daripada postnya entah itu foto ataupun deskripsi dan juga timestampnya. Jadi post kapan. Nah, ini ada table like. Ini khusus menyimpan like, siapa aja yang like gitu kan biasanya kan kelihatan ya di Instagram ya siapa aja yang like. Nah, kalau kita lihat di sini ada like ID, user ID siapa yang nge-like, post ID, post yang di like itu apa, dan juga timestamp. Nah, setelah perbaikan di sini kita lihat pada table user ini nggak ada kenapa-napa nih, nggak ada apa-apa. Oke, nggak berubah. Cuman pada table post kalau kita lihat di sini ada penambahan sebuah kolom ya. Di sini kolomnya itu namanya like count. Oke. Jadi dia ini khusus untuk menghitung berapa banyak sih like pada sebuah post gini, sebuah post. Gitu. Jadi dalam satu row nih. Jadi misalnya nih, nanti ada contoh datanya. Oke. Nah, table like seperti biasa ya, masih belum ada perubahan ya. Gitu. Oke, jadi ada contoh datanya nih. Jadi ada data table user dari user 1 sampai 1000 nih user yang terdaftar ya, contoh ya. Nah, di sini ada table post ya sebelum perbaikan. Nah, jadi kalau di sini kita lihat nih Justin Bieber-nya post ID-nya 101. Ini user ID-nya si Justin Bieber. Ini kontennya dan juga ini ya timestamp-nya. Nah, ini saya ubah deh. Nah, kontennya dia mungkin lagi promosiin album dia yang Baby gitu. Nah, kemudian di sini ada table like nih. Nah, si Instagram ini punya table like. Kalau kalian lihat di sini ada data like-nya ini sampai berapa ini? 10 triliun, nggak tahu deh. Nah, intinya saking banyaknya ya table like ini, karena baik lagi kalau kalian mendesain database itu kalian harus tahu juga ini seberapa banyak sih dia
insert, update, seberapa sering sih sebenarnya gitu. Kalau kita lihat di sini kan, kalau di Instagram itu kan cukup mudah ya, kita tinggal klik tombol love itu udah langsung masuk gitu ke database-nya Instagram gitu, bahwa kita pernah nge-like ini. Nah, kalau kita lihat dia sampai 10 berapa gitu untuk nge-like postnya si Justin Bieber ini gitu ya. Oke, kalau kita lihat di table post setelah perbaikan, di sini kita lihat kita tambahin satu kolom like count. Nah, di sini langsung kelihatan nih like-nya berapa tanpa kita menghitung table like-nya. Jadi di sini ada contoh. Jadi jumlah data pada table like, contoh ini ada, kita buat 100M lah ya, 100 triliun sebenarnya nih. 100 triliun baris. Nah, jumlah data table pada post itu hanya cuman sekitar 100 miliar. Nah, yang dimana ini contoh, ini saya nggak ngitungin berapa, yang dimana pastinya table post ini kalau kita lihat tuh operasi select-nya tuh lebih cepat ya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan sebuah like daripada si post ini, kita perlu select count from table like ya, where post ID sama dengan 101, ini post ID-nya Justin Bieber. Kita butuh sekitar 3 detik. Ini sebenarnya lebih ke arah ini ya, contoh aja ya. Ini nggak beneran kejadian, ini sebenarnya biar kasih gambaran aja. Ini setiap 3 detik setiap user. Kenapa? Karena baik lagi, ketika kita melakukan operasi ini, kita itu ngelup setiap data baris sampai bawah gitu. Jadi sebenarnya kalau data kalian sedikit, fine-fine aja gitu. Oke, kalau data kalian banyak tapi user kalian sedikit, ya fine-fine aja. User kalian yang jarang akses gitu. Banyak, maksudnya user kalian tuh nggak semuanya sekaligus langsung akses gitu ya. Nah, kalau misalnya user kalian banyak, data kalian banyak, dan juga user kalian itu banyak yang akses sekaligus ya, kata kuncinya sekaligus. Ini merupakan operasi yang mahal nih gitu ya. Jadi memang penting cache, cuman memang kalau cache belum bisa bantu, ini kalian bisa pakai si database normalize counter ini. Nah, kalau kalian bandingin sama ini, select from post where post ID sama dengan 101. Kalau kalian lihat di sini, si post ID ini kan dia itu ini ya, punya Justin Bieber. Cuman ketika kita select ini pun kita langsung dapat si like-nya ya. Jadi kita nggak perlu dua operasi nih. Kita nggak perlu select from like, kita nggak perlu, ya pokoknya intinya kita cuma perlu select from post gitu. Jadi ini pun udah satu round trip, kita nggak select post aja gitu, dapat si like ini. Nah, kalau kalian lihat di website yang lumayan kita sering jumpai, itu bisa dikatakan mereka tuh pakai counter ini nih, contoh ya. Nah, ini ada contoh ya. Kalau ini bukan Instagram, nih contoh aja nih. Nah, kalau kita lihat di websitenya Tokopedia ya, dia ini ada 30 terjual, kemudian 1000 terjual, 12 terjual, 500 terjual gitu ya. Nah, kalau kita bisa bayangkan ini, kalau kita ibaratkan punya satu table untuk khusus transaction yang dimana udah berhasil terjual gitu. Nah, itu kan agak banyak ya. Nah, ini mungkin bisa jadi mereka di Tokopedia ini bisa memakai si denormalize counter ini. Jadi dia bisa dikatakan ini ada terjual berapa gitu. Jadi kita di dalam baris cart ini, di cart produk ini, kita tinggal ngambil nih data produknya apa ya. Kita nggak perlu kayak select count ini nih, select count kayak gini gitu. Kita nggak perlu kayak select count ini, karena udah baik lagi kita hanya cukup ngambil dari post ini. Kita nggak cukup ngambil dari produk, contoh di sini produk ya. Nah gitu ya intinya ya. Jadi sebenarnya lebih ke arah satu kali select itu sangat berpengaruh dibandingin 2 kali select gitu dari setiap table. Gitu ya kurang lebih ya. Oke, kurang lebih gitu untuk contohnya. Jadi semoga kalian bisa menerapkan good database design yang pastinya untuk mempercepat kalian punya sistem, dan pastinya ya nggak bikin user kesel sebenarnya kalau sistem kalian lemot gitu. Padahal cuman untuk
ngambil sih data-data yang ya bisa dikatakan nggak terlalu orang mikir-mikir, maksudnya butuh-butuh real time banget gitu sebenarnya. Baik lagi ya, kalau data kalian diperluin real time, mungkin kalian butuh cara lebih kompleks ya, lebih lainnya ya. Cuman kalau kalian ya data kalian nggak butuh-butuh real time banget lah. Kalau misalnya user refresh tuh baru keload ya, this way it's totally fine. Oke, kurang lebih gitu ya untuk konten kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.